Sampai kadang-kadang saya tanya orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin, karena menjaga kemurnian agama Islam itu yang diklaim dengan Wahabi. Kita tidak mengingkari bahwa Mekah dan Madinah adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang suci. Tapi untuk mengukur validitas keilmuan itu bukan diukur dengan asal muasal dan tempat. Sejak kapan kebenaran itu digantungkan oleh masalah tempat dan lokasi. Di mana-mana orang tahu bahwa untuk mengukur apakah pendapat ulama ini benar atau salah, sandaran utamanya itu adalah argumentasi, dalil, bukan soal tempat dan lokasi. Jadi tidak ada hubungan. Kalau ini ulama Madinah yang bilang, maka ini pasti benar karena keilmuan Islam yang otentik ada di Madinah, karena Madinah adalah kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menolak kesucian dan kehormatan kota itu. Tapi dari mana Anda berkesimpulan bahwa kalau ulama Madinah yang mengatakan maka itu otomatis benar? Termasuk ulama Mesir juga demikian, terikat dengan aturan yang serupa. Termasuk ulama Indonesia juga terikat dengan aturan yang serupa. Tidak ada rumusan dalam kaidah keilmuan bahwa suatu pendapat itu benar atau salah diukur dengan asal muasal dia terlahir. Satu. Yang kedua, untuk mengukur apakah keilmuan di suatu negeri itu betul-betul punya kontribusi nyata dalam dunia Islam atau tidak, cara paling gampangnya cek di pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan tinggi yang mengajarkan Islamic Studies, dirasat Islamiyah, tafsir, Quran, hadis, tasawuf, akidah, dan lain-lain. Cek kitab-kitab siapa yang sering dijadikan rujukan. Boleh saya sebutkan kitab tafsir Jalalain yang hampir dikaji di semua pesantren Indonesia. Itu kalangan siapa? Kalangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, di mana mereka belajar di Mesir. Kitab Jawharatut Tauhid yang dipelajari di pesantren-pesantren tanah air. Kalangan siapa? Kalangan Ibrahim Al-Laqani, di mana dia belajar di Mesir. Hasyiah Baijuri, Imam Baijuri. Hampir semua orang pesantren tahu siapa itu Imam Baijuri. Syekh Zakaria Al-Ansari. Anda tahu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Kitab Ghayatul Wusulnya dikaji dalam usul fikih hampir di pesantren, sebagian besar pesantren-pesantren tradisional Indonesia. Di mana itu mereka hidup dan di mana mereka menyebarkan keilmuannya? Di Mesir. Kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Wasit, siapa yang mengarang? Syekh Muhammad Said Tantawi, ulama Al-Azhar di Mesir. Anda pernah mengenal nama Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho? Seorang tokoh pergerakan yang pikiran-pikirannya sampai sekarang masih dikaji oleh banyak sarjana di timur dan di barat. Muhammad Abduh itu hidup di mana? Di Mesir. Muhammad Rashid Ridho hidup di mana? Di Mesir. Sastrawan-sastrawan yang diakui karya sastranya, Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i itu orang mana? Orang Mesir. Abbas Mahmud Al-Aqad yang dijuluki sebagai Imlaq Al-Adabil Arabi. Orang mana itu? Orang Mesir. Kemudian ada lagi salah seorang sastrawan yang karya sastranya dibaca di dunia Arab dengan skala internasional. Julukannya Amid Al-Adab Al-Arabi, yaitu Toha Hussein, yang karyanya bisa abrek-abrek. Itu orang mana? Itu orang Mesir. Kemudian filsuf-filsuf Ibrahim Madkur. Kemudian ada salah seorang pelopor filsafat Islam di dunia Arab, Raid Al-Falsafah Islamiyah, Syekh Mustafa Abdul Razik. Di mana itu? Di Mesir. Kemudian ahli ilmu kalam, teologi, usul fiqih, tafsir, hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu ulama yang tinggal di mana? Menyebarkan ilmunya di mana? Di Mesir. Silahkan Anda cek perpustakaan-perpustakaan Islam. Lihat betapa berlimpahnya kalangan ulama-ulama asal Mesir. Dan diakui karya mereka secara internasional dalam berbagai disiplin keilmuan. Meskipun demikian, kita tidak mengatakan bahwa yang dikatakan ulama Mesir pasti benar. Karena kalau kita berkata demikian, itu adalah cerminan dari fanatisme. Kebenaran itu tidak diukur dengan tempat dan lokasi, tapi harus diuji dengan argumentasi.